Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 297. Di danau tempat wisata, di telaga yang nampak indah, Kenshin yang bicara dengan Kaori, yang mengungkapkan kata sayang, dan juga ucapan cinta, disertai pemberian sebuah kalung, yang terukir namanya Kaori. Kaori pun menjawabnya, ia pun membalas ucapan Kenshin. Kaori itu bicara, aku sayang kamu juga babe, I love you too. Tersenyumlah Kaori, terasa senang hatinya, yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Begitu pula dengan Kenshin, lalu mereka pun berjalan lagi, melihat-lihat pemandangan. Kemudian di situ, nampak sebuah kursi panjang, yang terbuat dari kayu, berhiaskan ranting-ranting, dan dahan-dahan pohon, yang tempatnya berada dekat danau. Kaori lantas bicara, Kenshin, kita duduk di situ yuk. Kayaknya enak nih, bisa melihat ikan-ikan, sambil kita istirahat, makan minum bersama. Kenshin langsung mengiyakan. Kemudian ia berjalan menuju ke arah depan, bersama Kaori beriringan, dan mereka pun lalu duduk berduaan. Dan saat itu Kaori berkata, andai ya babe, waktu ini bisa berhenti, aku ingin bahagia ini bisa lama terasa. Kenshin menyahutnya, duh kamu Kaori, kayak di film aja bicaranya. Suka nonton drama Korea ya? Kaori menyahutnya, kan ini bener babe, masa kamu nggak pingin kayak gitu? Jangan-jangan kamu nggak merasa senang ya di sini? Kenshin menjawabnya, mengenai hal itu, kamu jangan salah Kaori, perasaanku lebih dari kamu. Sambil Kenshin melihat Kaori, kemudian ia bertanya, oh ya Kaori, kamu dulu lihat aku pertama kali, kamu gimana ya waktu itu? Kaori menjawabnya, saat itu nggak ada apa-apa babe, aku hanya melihat kamu, cuman pekerja cleaning service aja, nggak ada yang lainnya. Kenshin bertanya lagi, terus kamu kok jatuh cinta sama aku Kaori? Gimana ceritanya? Kaori menyahut, duh kamu ya, sekarang udah mulai terbuka ya, nggak malu-malu lagi bicara perasaan sama aku. Kenshin lalu bilang, ngapain nih aku harus malu? Kan kamu ini udah jadi ceweknya Kenshin. Entah lagi kalau cintamu ternyata untuk Randy, baru aku malu, nggak berani kayak gini. Kenshin tertawa kecil. Kaori langsung cemberut, tangannya langsung bergerak, menutup mulutnya Kenshin. Sembari ia bicara, kan aku udah bilang, aku nggak suka dengerin itu. Aku nggak suka kamu bicara seperti itu. Kenshin kemudian memegang tangannya Kaori. Ia lalu menurunkannya, sembari berkata, kan ini hanya bercanda Kaori. Kaori pun menjawab, meski bercanda aku nggak suka. Jangan diulangi lagi ya. Kaori lalu melanjutkan. Ia balik bertanya ke Kenshin. Oh ya nih, tumben banget ya. Kamu sekarang kok beda banget nih. Kayak bisa bersikap romantis. Diam-diam menghanyutkan juga nih. Apa sebelumnya pernah pacaran ya? Kok kamu seperti berpengalaman gitu? Menggoda aku, pakai kata puitis. Kenshin menyahut, kan udah aku bilang sebelumnya. Aku nggak pernah pacaran Kaori, kecuali sama kamu. Ya sekarang ini, lagian kamu baper amat ya. Emang siapa nih yang menggoda pakai kata puitis? Bisa aja bicaranya. Kenshin tersenyum-senyum, menggoda Kaori. Kaori pun menjawabnya, emang ya kamu pandai aja balasnya. Malas aku bicara. Kemudian Kaori tiba-tiba ia merebahkan diri ke pundaknya Kenshin, hingga rambutnya terurai di situ. Kaori melihat ke depan, ke arah langit-langit, yang mulai berwarna kemerahan. Kenshin pun hanya diam, sembari melihat kekasih, yang sedang di dekatnya. Kemudian Kaori pun mengambil handphonenya lagi. Ia memfoto dirinya, yang saat ini bersama Kenshin, lagi bersandar di bahunya. Kenshin pun demikian. Ia melihat kamera, yang dipegang oleh Kaori. Dan foto pun diambil, hingga beberapa kali. Setelah itu mereka pun melihatnya, yang hasilnya nampak indah sekali, yang disertai cahaya merah di bawah terik senja, hingga membuat suasana makin terasa romantisnya. Inilah cinta antara Kenshin dan Kaori. Setelah sekian waktu, mereka menutup diri, dan di kota London ini, di tempat wisata ini, kedekatan di antara mereka makin saling terasa. Kemudian Kenshin bicara, habis ini kita kembali Kaori. Besok kita pulang. Kaori menyahutnya, sayang banget ya, padahal kan
Aku masih pingin lama di sini. Kok waktunya ini begitu cepat sekali ya? Seperti tak terasa gitu. Kenshin menyahutnya. Iya, aku juga sama. Kemudian duduklah Kaori seperti biasa. Lalu ia bicara ke Kenshin. Babe, coba lihat foto kita ini. Nampak bagus ya, padahal ngambilnya nggak sengaja. Kenshin melihatnya. Ia lalu menjawabnya. Iya nih Kaori, emang nampak bagus sekali. Oh ya, kamu kirim ke nomorku ya? Kaori mengiyakan. Segera ia melakukan. Mengirim foto-foto itu ke nomornya Kenshin. Kemudian ia pun bilang, babe, aku mau tanya. Boleh nggak ya, kalau aku pakai ini untuk profil WhatsAppku dan juga Instagram? Kaori tersenyum-senyum. Nampak merona mukanya. Kenshin lalu menjawabnya, jangan dulu Kaori, entar malah banyak yang tahu. Kaori langsung menyahut, emang kenapa babe? Kamu malu ya sama aku? Nggak nyaman foto bersamaku? Kenshin segera berkata, kamu bicara apa sih Kaori? Kenapa harus malu? Malah aku suka foto sama kamu. Nyaman dekat denganmu. Apalagi kamu udah jadi cewekku. Meskipun agak-agak manja dan suka ngambekan, aku tetap sayang kamu. Kaori tersenyum mendengarnya. Kemudian Kenshin melanjutkan bicara. Oh ya Kaori, aku bilang jangan dulu pakai foto ini di profil WhatsApp kamu. Itu ada alasannya Kaori. Ini kan ada di London. Kamu kan cewek yang familiar. Dikenal banyak orang. Terutama nomormu ini tentu banyak disimpan oleh teman-teman kantor atau bahkan pegawai lainnya di luar tempat kerja kamu. Terus kalau kamu pakai foto kita ini, entar apa jadinya ya? Kalau mereka tiba-tiba melihat di WhatsApp-nya foto kamu ini yang dekat sama aku seperti ini, ada di luar negeri. Aku khawatir entar ada yang bicara nggak baik. Kaori menyahut, ngapain juga baik dengerin orang? Kan kita nggak ganggu mereka. Kenshin menjawab, iya Kaori, tapi omongan itu terkadang bisa kemana-mana. Khawatir entar jadi fitnah. Jadi pasang fotonya ini ditunda dulu aja ya. Baiknya jangan sekarang. Tunggu mereka tahu secara langsung. Perlahan-lahan entar juga mengerti. Antara kamu dan aku, Kenshin dan Kaori ini sudah menjadi kekasih. Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori menjawab, iya deh kalau gitu. Aku menurut kamu aja. Gimana baiknya? Dan pembicaraan itu berakhir. Senja sudah nampak terlihat. Matahari sudah hampir tenggelam. Tempat wisata ini pun tandanya akan segera ditutup. Orang-orang yang lain pun sudah mulai menuju kereta. Begitu pula dengan Kenshin dan Kaori yang baru mengukir cerita, membuat kenangan indah yang di waktu nanti semua yang di sini akan diingat lagi, menjadi kenangan tersendiri. Dan kereta pun berjalan. Tempat wisata itu kini sudah nampak sepi, tak ada orang lagi di situ. Meskipun demikian, keindahannya menjadi saksi akan sebuah cinta dan sebuah cerita dari Kenshin dan Kaori. Dan mereka pun kini kembali ke tempat penginapan yang semula. Karena besok pagi mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.